Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arifin, mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu oleh Dr. Erik Budiana MAG. Yang akan saya presentasikan yaitu perbedaan antara media komunikasi dan media pembelajaran. Untuk mengetahui perbedaan antara media komunikasi dan media pembelajaran, penting untuk memahami penggunaan keduanya secara efektif dalam konteks yang berbeda. Definisi media komunikasi. Media komunikasi adalah segala bentuk sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara individu atau kelompok. Media komunikasi dapat berupa media cetak, media elektronik, media digital. Media cetak contohnya adalah bentuk koran, majalah, atau brosur. Media elektronik dalam bentuk televisi atau radio. Kemudian ada media digital dalam bentuk platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sekarang. Definisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan interaktif. Yang pertama ada visual, misalnya gambar, video, atau animasi. Kemudian ada yang kedua yaitu ada audio, misalnya musik atau rekaman suara. Kemudian ada interaktif, misalnya simulasi komputer atau permainan interaktif. Ada beberapa perbedaan dalam tujuan penggunaan media komunikasi dan media pembelajaran. Untuk media komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima, sedangkan media pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Informasi versus pembelajaran. Media komunikasi berfokus pada proses pengiriman informasi, sedangkan media pembelajaran berfokus pada proses pembelajaran. Diseminasi versus interaksi. Media komunikasi bersifat satu arah, sementara media pembelajaran melibatkan interaksi siswa dengan materi pembelajaran. Perbedaan dalam bentuk dan format. Media komunikasi dapat berbentuk tulisan, suara, atau gambar, sedangkan media pembelajaran lebih cenderung menggunakan kombinasi gambar, suara, dan interaktivitas. Ada tulisan seperti surat elektronik atau pesan teks. Ada suara seperti radio, podcast, atau rekaman suara. Ada gambar dan interaktivitas, misalnya buku digital yang menyertakan gambar dan interaktivitas seperti kuis online. Perbedaan dalam konteks penggunaan. Media komunikasi digunakan dalam berbagai situasi seperti komunikasi bisnis, pemasaran, atau hiburan. Sedangkan media pembelajaran digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan atau penelitian. Seperti yang pertama yaitu media komunikasi digunakan dalam konteks bisnis, politik, sosial, atau hiburan. Kemudian untuk media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, universitas, atau pelatihan profesional. Perbedaan dalam metode penggunaan. Media komunikasi biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung, sedangkan media pembelajaran menggunakan metode yang lebih terstruktur dan interaktif. Media komunikasi. Yang pertama, menggunakan media massa untuk menjangkau banyak orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, menggunakan strategi persuasi atau mempengaruhi pendapat atau tindakan. Sedangkan media pembelajaran menggunakan media yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, menggunakan bahasa dan gaya pengajaran yang sesuai dengan materi. Kemudian, yang ketiga, menggunakan media interaktif seperti diskusi kelompok dan eksperimen. Ada jenis-jenis media komunikasi dan media pembelajaran. Media komunikasi dapat berupa surat kabar, televisi, radio, atau media sosial. Sedangkan media pembelajaran dapat berupa gambar, video, atau
perangkat lunak pembelajaran. Oke, baik, berikut tadi penjelasan perbedaan jenis-jenis dan tentang media komunikasi dan media pembelajaran. Kesimpulan dan implikasi praktis yang kita dapat pahami yaitu memahami perbedaan media komunikasi dan media pembelajaran memberikan panduan yang jelas dalam memilih, menggunakan, dan mengembangkan media tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada pemilihan media. Pilih media komunikasi yang sesuai mencapai tujuan komunikasi dan pilih media pembelajaran yang cocok untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi. Manfaat teknologi untuk memperluas penggunaan media komunikasi dan media pembelajaran melalui platform digital dan internet. Kemudian pengembangan materi komunikasi dan pembelajaran dengan memanfaatkan kombinasi media yang efektif dan menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tentang perbedaan antara media komunikasi dan media pembelajaran dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dari tata bahasa dan tata cara penyampaian yang kurang maksimal. Dan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.